Kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami sekali lagi membawa hati kami, merendahkan diri kami di dalam tangan Tuhan. Datang sebagai seorang yang merindukan akan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi pandemi yang mengerikan ini, kami membutuhkan penghiburan, kekuatan dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan, bahkan bukan untuk sekedar menikmati firman Tuhan, tapi kami boleh mengerti mengapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia bagi kami. Tuhan, pimpinlah hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan tidak akan berkurang kuasanya, meskipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka. Biar Tuhan memimpin setiap kami, hati kami, pikiran kami, sehingga di dalam momen Natal ini, setiap pemberitaan firman dari mimbar gereja ini boleh membangun akan kerohanian kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, jemaat GKA Trinitas, baik yang di Kayun maupun saudara yang ada di Sidoarjo dan di rumah saudara masing-masing. Saudara, kita sudah hampir 2 tahun di dalam kondisi seperti ini. Sepanjang tahun ini banyak air mata, banyak kesulitan yang terus kita lihat dan kita hadapi. Biarlah hati kita tidak pernah goncang di dalam kita mengikut Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Karena Kristus Yesus pernah datang ke dalam dunia dan Dia mengalami kesulitan, penderitaan dan aniaya jauh melampaui kita semua. Amin ya. Itu menjadi satu teladan. Kristus turut menderita bersama dengan umat-Nya. Saudara, hari ini kita akan mengupas satu bagian dari firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Renungan kita akan didasarkan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 berbunyi seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu misteri terbesar di dalam iman Kristen yang tidak ada di dalam semua iman dan agama lain adalah inkarnasi. Saudara, inkarnasi adalah misteri terbesar selain daripada Allah Tritunggal. Inkarnasi ini adalah sesuatu yang menjadi fondasi, salah satu fondasi penting di dalam iman Kristen. Jikalau Yesus Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia, maka kekristenan tidak pernah ada di muka bumi. Saudara-saudara, apa itu inkarnasi? Inkarnasi ini adalah Allah menjelma menjadi manusia. Sebenarnya istilah inkarnasi ini tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi pengertian inkarnasi, Allah menjadi manusia, itu ada dan nyata di dalam Alkitab. Saudara-saudara, bagaimana inkarnasi ini didefinisikan? Kita selalu terbentur dengan istilah manusia. Karena sebenarnya tidak ada satu istilah yang bisa mewakili realitas Allah itu pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Maka kalau kita definisikan inkarnasi, Allah menjadi manusia, di dalam pikiran kita bisa muncul berarti Dia berhenti jadi Allah. Karena menjadi itu ada satu proses perubahan. Berarti kalau Allah jadi manusia, berarti Dia berhenti dong jadi Allah. Tidak, ini kesulitan bahasa untuk mengerti realitas Allah. Kalau kita terjemahkan Allah menjelma menjadi manusia, berarti Dia tidak lagi menjadi Allah juga. Menjelma berarti satu perubahan. Nah, ini menjadi sesuatu kesulitan yang lain. Maka saudara, inkarnasi intinya adalah Allah itu pernah datang ke dalam dunia.
Dia mengambil rupa dan bentuk seperti kita, manusia 100% seperti kita, hidup di tengah-tengah umatnya. Saudara, inkarnasi ada sesuatu hal yang kita sebut sebagai the miracle of miracles. Mujizat dari segala mujizat yang Tuhan Yesus pernah perbuat di dalam hidup manusia. Kita selalu berpikir, apa mujizat terbesar yang pernah Allah lakukan bagi kita? Bukan Yesus menyembuhkan, bukan Yesus mengusir setan, tetapi Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Itulah mujizat yang paling besar yang pernah Allah lakukan bagi kita. Saudara, inilah yang seringkali kita lupakan. Kita hanya berpikir kekristenan apa? Yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya, yang banyak masalah dibebaskan. Tidak, saudara. Itu bukan hal yang paling penting di dalam iman Kristen. Di dalam kekristenan, inilah rahasia kunci terbesar yang pernah Allah lakukan. Allah pernah datang menjadi manusia. Inkarnasi. Saudara-saudara, begitu sulitnya orang memahami bagaimana mungkin Allah kok bisa jadi manusia. Di dalam Alkitab hanya ada one way, bukan two ways. Allah jadi manusia, manusia tidak pernah jadi Allah. Jangan dibolak-balik ya. Oh, kalau Allah pernah jadi manusia, berarti kita bisa jadi Allah dong. Itu nanti kita jatuh kepada satu pemikiran sesat yang disebut dengan New Age Movement. Kita dianggap seperti Allah. Tidak, saudara. Allah pernah jadi manusia, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh rasio manusia. Maka saudara lihat, di dalam sejarah gereja, begitu banyak muncul ajaran-ajaran bidat yang menolak Yesus Kristus pernah datang sebagai manusia. Salah satunya adalah bidat yang disebut dengan Gnosticism. Saudara, Gnosticism adalah bidat paling tua di dalam gereja Tuhan. Ini yang dilawan oleh Bapak Gereja Irenaeus di dalam bukunya Against the Heresies, melawan bidat-bidat. Karena di dalam Alkitab begitu jelas Allah pernah datang sebagai manusia, hidup di tengah-tengah dunia ciptaannya. Mari saudara lihat, inkarnasi adalah sesuatu yang paling penting sebagai pilar di dalam iman kekristenan kita. Saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan mengapa inkarnasi ini penting bagi iman kita? Bulan Desember ada bulan yang harus kita pakai untuk terus merenungkan, memikirkan tentang Kristus di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab terdapat satu paradoks yang kalau kita pikirkan kita juga akan bingung. Lihat saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah itu mengusir manusia. Tetapi pada saat yang sama Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang mencari manusia. Ini paradoks ya. Kalau sudah diusir ya diusir sana, nggak usah dicari-cari. Tapi Alkitab mengatakan Allah mengusir sekaligus Allah mencari manusia. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan manusia menjadi seteru Allah. Allah memusuhi manusia. Tetapi pada saat yang sama Alkitab mengatakan Allah juga mengasihi manusia yang berdosa. Ini paradoks. Nah, di dalam dua paradoks yang membingungkan ini, saya menemukan inkarnasi menjadi titik temu di dalam paradoks ini. Saudara, bagaimana Allah mencari manusia yang berdosa? Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia? Jawabannya adalah di dalam inkarnasi. Allah mencari manusia, mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Allah mengasihi manusia dengan mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya saudara, inkarnasi tidak boleh hilang di dalam iman Kristen kita. Inkarnasi harus dikhotbahkan, inkarnasi harus diajarkan, inkarnasi harus kita mengerti dengan baik dan benar. Karena inilah fondasi dari iman Kristen kita. Saudara, di dalam perjanjian baru ada dua perikop penting
yang berbicara tentang inkarnasi Yesus Kristus selain dari peristiwa kelahiran. Dua pasal itu, yang pertama adalah Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini adalah ayat yang penting luar biasa, berbicara tentang preeksistensi Yesus Kristus. Keberadaan Yesus Kristus bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Lalu dikatakan oleh Yohanes, firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Saudara, Yohanes pasal 1 memiliki satu paralel dengan Filipi 2 yang tadi kita baca. Di dalam Yohanes 1 dan Filipi pasal 2, baik Yohanes maupun Paulus itu berbicara tentang topik yang sama, inkarnasi. Dan isi dari kedua pasal ini juga mirip-mirip. Saudara, kita akan menggali terlebih dahulu Filipi pasal kedua, bagaimana teologi Paulus tentang inkarnasi itu sendiri. Perhatikan saudara, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, Paulus berkata, yang dalam rupa Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat ke-6 ini adalah ayat yang penting sekali. Di dalam rupa Allah, morfe. Saudara, di dalam ayat ini Paulus ingin mengatakan bukan menunjuk kepada kemanusiaan Yesus Kristus, tapi ayat ini menunjuk kepada kekekalan Yesus Kristus. Maksudnya begini saudara, kalau saudara membaca ayat ke-6 ini, di mana Paulus mengatakan dalam rupa Allah. Loh, Allah kok punya rupa? Sebetulnya bahasa aslinya dalam bentuk Allah. Allah kok punya bentuk? Maka banyak orang salah mengerti ayat ini, seolah-olah ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus di dalam wujudnya sebagai manusia. Karena memakai kata rupa Allah. Tidak saudara. Paulus di dalam ayat ini bukan menunjuk kepada fisik Tuhan Yesus. Tapi Paulus di dalam ayat ini justru menunjukkan kepada kesamaan hakikat dengan Allah. Jadi kalau saya mengatakan di dalam rupa, kalau saya mengatakan memperkenalkan anak saya kepada saudara, saya mengatakan anak ini di dalam rupa bapaknya, rupa saya. Berarti saya sedang mengatakan anak ini memiliki kesamaan hakikat dengan saya, yaitu apa? Manusia. Nah, ketika Paulus mengatakan Yesus Kristus dalam rupa Allah, bukan berarti Allah punya rupa, bukan, tetapi ini menunjukkan kepada kesamaan hakikat Yesus Kristus dengan Allah. Seorang pentafsir bernama J.B. Lightfoot mengatakan, ini berarti participation in the being and sharing in the essence of God. Yesus Kristus itu memiliki bagian esensi yang sama dengan Allah. Ini didukung dengan ayat belakangnya mengatakan yang setara dengan Allah. Saudara, apa yang Paulus katakan di dalam poin ini, pengertiannya tentang inkarnasi. Ketika dia mengatakan yang inkarnasi itu di dalam rupa Allah, yang inkarnasi itu setara dengan Allah. Saudara, Paulus ingin mengatakan di dalam bagian ini bahwa yang pernah datang ke dalam dunia itu adalah satu pribadi yang memiliki kehidupan yang kekal, memiliki preeksistensi. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah ada. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia itu setara dengan Bapa, tetapi sekaligus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Ini yang Paulus ingin katakan di dalam ayat yang ke-6, saudara. Maka dia mengatakan yang inkarnasi itu di dalam rupa Allah. Dia setara dengan Allah, tapi dia berbeda dengan Bapa. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi Paulus ingin mengatakan di dalam poin ini saudara, satu pengajaran yang penting sekali bagi gereja sepanjang zaman, yang berinkarnasi itu adalah Allah sendiri. Dia setara dengan Allah, dia dalam rupa Allah, dia sekarang datang ke dalam dunia. Jadi yang berinkarnasi itu adalah Allah sendiri, bukan ciptaan, bukan malaikat. Saudara, ini mengingatkan kita kembali kepada Yohanes pasal 1,
Yohanes mengatakan, firman itu adalah Allah. Ini semua doktrin tentang inkarnasi yang penting di dalam Alkitab kita. Siapa yang pernah datang ke dalam dunia? Bukan malaikat, bukan ciptaan yang lain, tapi Allah sendiri yang pernah datang di dalam dunia ini. Saudara, kenapa dia datang? Karena dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini loh saudara kuncinya. Kenapa sih Yesus Kristus kok mau datang ke dalam dunia? Sudah enak-enak di sorga jadi anak Allah, hidupnya tenang, tidak ada penderitaan, tidak harus mati. Kenapa dia harus mau datang ke dalam dunia? Paulus mengatakan dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dia pertahankan. Saudara, kata yang dipakai di sini adalah harpakmos. Kata ini cuma muncul saudara satu kali di dalam ayat ini di dalam seluruh perjanjian baru kita. Harpakmos artinya di dalam bahasa Inggris kira-kira adalah memakai satu keuntungan untuk exploit for his own selfish. Saudara-saudara, kalimat ini atau kata ini itu menunjukkan kalau orang itu sudah memiliki sesuatu di dalam dirinya, dia akan dia akan eksploitasi itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Ini arti daripada kata dipertahankan. Saudara lihat ya, orang-orang di dalam dunia kalau sudah memiliki kekuasaan, dia akan harpakmos saudara. Dia akan mempertahankan kekuasaan itu mati-matian. Bagaimana caranya, bagaimana metodenya, apapun akan saya tempuh supaya saya tetap mendapatkan, supaya tetap menjaga apa yang saya miliki ini tidak boleh saya lepas dari hidup saya. Itulah tipe manusia berdosa saudara. Tapi ayat ini sangat indah sekali. Yesus Kristus yang tadi setara dengan Allah, yang dia adalah Allah itu sendiri. Paulus mengatakan dia tidak menganggap itu sesuatu yang terlalu penting untuk dipertahankan. Dia mau datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, berarti ketika kita merenungkan tentang inkarnasi, saudara harus tahu, Yesus Kristus inkarnasi ke dalam dunia itu atas kerelaan dirinya sendiri. Tidak ada yang maksa dia, tidak ada yang mewajibkan dia, tidak ada yang bisa merayu atau membujuk dia. Ayolah inkarnasiolah, ini banyak penderitaan, tidak ada. Siapa yang bisa menasehati Allah? Tidak ada. Maka kalimat ini mengingatkan kepada kita, kalau Yesus Kristus mau berinkarnasi datang ke dalam dunia, itu atas kerelaan dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri, kehendaknya diri sendiri, sehingga dia dengan kesukarelaan dia datang ke dalam dunia. Inkarnasi bukan kewajiban Yesus Kristus. Inkarnasi bukan keharusan bagi Yesus Kristus. Inkarnasi adalah kerelaan, sukacita daripada Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal untuk datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, maka Paulus berkata di dalam ayat ke-7 mengatakan bagian selanjutnya pemahamannya tentang inkarnasi. Ketika dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu, dia mau datang ke dalam dunia. Sekarang Paulus berbicara tentang cara dia datang. Oh, dia Allah, saya tahu. Dia setara dengan Allah, betul. Dia tidak menganggap itu sebagai hal yang penting, amin. Tapi dia datang mau jadi raja. Dia mau datang jadi bangsawan. Dia datang mau jadi petinggi dan pejabat yang dihormati orang. Paulus katakan tidak. Paulus dalam ayat ke-7 mengatakan dia mengosongkan dirinya sendiri. Saudara, ini satu rentetan teologi inkarnasi yang penting. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia memilih satu cara yang disebut di dalam teologi sebagai tekenosis. Mengosongkan dirinya sendiri. Bahkan dia dikatakan dia datang menjadi seorang hamba. Saudara, ini bukan rentetan yang luar biasa, bukan? Sudah mau datang, tetapi dia tidak pilih jadi raja. Dia pilih jadi manusia. Sudah dari Allah,
dia pakai tubuh manusia, itu sudah perendahan diri yang luar biasa. Tapi bukan sekedar jadi manusia. Paulus mengatakan dia pilih di dalam strata manusia status paling rendah sebagai seorang hamba. Saudara, semakin kita merenungkan teologi inkarnasi dari Paulus ini, kita semakin akan terheran-heran, saudara. Mengapa dia mau datang untuk kita? Saudara-saudara, arti mengosongkan diri ini bukan sekedar Yesus Kristus membatasi diri. Oh, dulu Allah, sekarang saya di dalam tubuh manusia, saya membatasi diri. Saya tidak pakai kuasa saya dipukul tidak bales. Saya kelaparan, saya kehausan, saya kelelahan, bahkan saya bisa mengalami kematian. Betul, saudara. Tetapi mengosongkan diri di sini bagi saya di dalam segala hal. Yesus Kristus ketika datang sebagai manusia, dia betul-betul mengosongkan dirinya serendah-rendahnya. Saudara, kalau dia mau datang sebagai bangsawan, sebagai raja, dia tidak salah, saudara. Kalau dia datang, dia memilih keluarga kaum ningrat bangsawan, dia tidak juga salah. Tapi dia memilih dilahirkan di dalam keluarga yang sangat rendah sekali, keluarga tukang kayu. Saudara, profesi tukang kayu zaman itu jangan dijamakan seperti sekarang. Zaman itu profesi tukang kayu adalah profesi kaum marginal, saudara, yang kurang dihargai secara strata sosial. Tapi Yesus Kristus memilih bukan dilahirkan di dalam keluarga raja. Dia pilih Yusuf, dia pilih Maria untuk dipakai lahir di dalam keluarga sederhana ini. Siapa Yusuf, siapa Maria? Kalau Tuhan Yesus tidak pakai mereka, nama mereka tidak akan muncul di dalam Alkitab, saudara. Tapi inilah jalan inkarnasi yang dipilih. Bukan sekedar lahir di dalam keluarga sederhana, dia juga memilih tempat lahir yang paling sederhana. Saudara, perhatikan, Yesus Kristus tidak pilih lahir di ibu kota Yerusalem, kota yang ramai, kota yang ada bait Allah. Tapi Allah memilih melahirkan Yesus Kristus di kota yang sangat kecil, Bethlehem. Maka di dalam kitab Mika dikatakan, hai Bethlehem, kau yang paling kecil dari seluruh kota-kota yang lain. Kota yang tidak terkenal. Saudara, Bethlehem itu artinya rumah roti, saudara. Mungkin di situ banyak profesi orang membuat roti, sehingga kota itu disebut Bethlehem. Dan di dalam kota yang paling kecil ini, dia pun memilih tempat lahir yang paling hina di kandang binatang. Bukan di rumah sakit, bukan di tempat bidan, di tempat binatang dia dilahirkan. Dan bahkan dia mengosongkan diri sampai serendah-rendahnya, mati di antara penjahat dengan cara yang paling hina. Inilah inkarnasi. Inilah Yesus Kristus yang lakukan bagi engkau dan saya. Inilah teologi yang Paulus katakan di dalam Filipi 2 pasal 6 ayat ke-8. Saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Dan Paulus menjelaskan lebih detail di dalam Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-8. Dia bukan sekadar jadi manusia, dia menjadi seorang hamba dan menderita bahkan mati sampai di atas kayu salib. Maka saudara-saudara lihat apa bedanya kita dengan orang-orang perjanjian lama. Yesus Kristus inkarnasi sudah dinubuatkan sejak di PL, bukan? Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11 itu bicara tentang nubuatan tentang kelahiran Raja Damai. Maka orang PL ketika memikirkan tentang Kristus Yesus, mereka selalu bertanya dengan kalimat yaitu when, kapan? Kapan si Mesias ini datang? Kapan janji itu dikenapi? Kapan kita boleh melihat juru selamat? Kapan? Tetapi engkau dan saya hari ini sudah tidak berbicara tentang when, tapi kita akan merenungkan pertanyaan why. Mengapa dia mau datang bagi kita? Saudara-saudara, ini bagi saya adalah pertanyaan yang lebih sulit dijawab daripada kalimat tanya kapan. Kapan berbicara tentang waktu. Mengapa berbicara tentang alasan?
Apa alasannya dia mau datang untuk kita? Saudara, kalau kita sudah hidup mapan, maukah kita disuruh memiliki hidup yang downgrading, lebih rendah, sulit? Kalau kita sudah biasa hidup pakai AC tidurnya, coba sekali-kali 1 minggu tidur tidak usah pakai AC. Nanti kita seperti cacing kepanasan, apalagi di Surabaya ini. Tidak enak semua. Maka pertanyaan kita pada pagi ini, ketika kita merenungkan tentang inkarnasi, why he came for us? Kenapa sih dia kok mau datang untuk kita? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Saudara-saudara, tadi saya mengatakan inkarnasi bukan keharusan Yesus Kristus. Inkarnasi bukan kewajiban Yesus Kristus. Tapi dia mau datang untuk kita dengan satu alasan yang menjadi fondasi, motivasi terbesar kedatangan Yesus Kristus. Sebab dunia sudah berdosa. Saudara-saudara, inilah alasan yang menjadi sumber yang akan kita jelaskan di dalam 3 poin penting. Why he came for us. Pertama, saudara, dosa membuat manusia tidak berdamai dengan Allah. Saudara, mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Agar kita berdamai kembali dengan Allah. Kata kunci di sini adalah berdamai. Dosa membuat engkau dan saya menjadi musuh Allah. Dosa membuat engkau dan saya menjadi seteru, memisahkan kita dengan Allah. Saudara, lihat ketika Adam dan Hawa pertama kali berdosa, yang dilakukan Tuhan pertama kali setelah memberikan penghukuman kepada mereka, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka menjadi seteru dari Allah. Maka di dalam Yesaya pasal ke-7, saudara, konteks nubuatan kelahiran Yesus Kristus Immanuel itu juga di dalam konteks yang mirip. Pada waktu itu Raja Ahaz, Raja Yehuda, sedang mengalami konflik peperangan, tidak ada damai, diserbu oleh kerajaan Aram dan diserbu oleh saudara sesamanya bangsa Israel. Maka di sana Tuhan berkata, mintalah tanda. Ahaz tak mau minta tanda. Lalu Tuhan sendiri yang memberikan tanda. Seorang perempuan muda akan melahirkan anak dan dia akan diberi nama Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Saudara sekalian, inilah yang menjadi konteks. Di tengah-tengah konflik tidak ada damai. Yesus Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Khotbah saya terus berkata kepada setiap gereja-gereja, khotbah tentang dosa ada khotbah yang sudah hilang dari gereja, bukan? Kita jarang sekali sekarang mendengar ada hamba Tuhan mau berkhotbah tentang dosa. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara dan semua yang mendengarkan ini, justru karena dosa inilah Yesus Kristus inkarnasi buat kita. Saudara-saudara, kalau manusia hari itu tidak berdosa, Yesus Kristus untuk apa dia datang ke dalam dunia? Dia tidak punya alasan untuk datang. Alasan satu-satunya adalah karena kita sudah berdosa di hadapan Allah. Dia datang untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah. Saudara, apa sih dosa itu? Sehingga membuat anak Allah harus turun ke dalam dunia. Saudara, dosa itu yang bahaya terbesar di dalam hidup manusia, saudara. Bahaya terbesar di dalam hidup setiap manusia bukan COVID-19, bukan kelaparan, bukan perang, bukan kemiskinan, tetapi adalah yang disebut dengan dosa. Apa dosa itu? Saudara, dosa di dalam bahasa aslinya berarti tidak tepat sasaran, hamartia. Ini digambarkan seperti orang memanah yang luput dari sasarannya. Itulah dosa. Saudara, mencuri, berdusta, berzina itu hanya manifestasi dari dosa. Tetapi hakikat dari dosa ketika manusia tidak dapat mencapai sasaran hukum-hukum Allah, itulah dosa. Maka pikirkan saudara, kenapa ketika Adam cuma makan buah itu kok hukumannya begitu berat sih? Secara manusia kita mengatakan Tuhan ini tidak fair,
Tuhan ini aneh-aneh, orang cuma makan buah gini toh hukumannya begitu dahsyat. Saudara, sekecil apapun pelanggaran kita, ketika itu kita tidak mencapai sasaran hukum Allah, itulah dosa. Dan konsekuensi dari dosa itu adalah kita dipisahkan dari Allah. Kita menjadi musuh Allah. Dosa membuat kita dan membawa kita kepada penghukuman kekal Allah. Hari di mana engkau memakannya, engkau akan mati. Saudara, ini bukan bicara mati jasmani, tetapi ini juga berbicara tentang mati rohani di dalam keputusan antara Allah dengan manusia. Hubungannya putus. Maka dari itu saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, kita baru menyadari siapakah yang bisa mendamaikan kita kembali dengan Allah. Mungkinkah kita yang sudah najis? Mungkinkah kita yang sudah kotor? Melalui perbuatan baik kita, melalui amal kita, melalui ibadah kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Tak mungkin. Itu ajaran agama. Di dalam kekristenan tidak ada sesuatu yang bisa mendamaikan kita kembali dengan Allah. Karena kita ini sudah orang berdosa, najis dan kotor di hadapan Allah. Inkarnasi adalah satu-satunya cara Allah menyelamatkan engkau dan saya. Inkarnasi ada satu-satunya cara Allah mendamaikan kembali dirinya dengan kita yang berdosa. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam Filipi 2 ayat ke-8 tadi Paulus mengingatkan kepada pembaca dan kepada kita. Di dalam rupanya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalimat ini penting sekali saudara, karena inilah tujuan Yesus Kristus inkarnasi yang pertama. Dia inkarnasi bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk liburan di tengah-tengah dunia. Dia datang, dia lahir, dia mencari engkau dan saya hanya dengan satu tujuan, mati di atas kayu salib. Supaya engkau dan saya berdamai kembali dengan Allah. Saudara-saudara, teologi seperti ini tidak akan saudara temukan di dalam agama manapun. Karena inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat ke-22. Tanpa penetesan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Dosa adalah satu pelanggaran yang teramat serius di mata Tuhan. Harus ada penghukuman, harus ada konsekuensinya. Itulah sebabnya saudara, di dalam pelanggaran manusia kepada Tuhan di dalam dosa, manusia bukan hanya melanggar kesucian Allah, manusia juga melanggar akan keadilan Allah. Kita seringkali keliru setiap kali mengkhotbahkan Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi, Allah begitu mengasihi. Betul, Allah mengasihi dunia saudara. Tapi kita seringkali lupa saudara, di dalam kasih Allah itu, Allah membayar harga yang mahal sekali. Mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Supaya kita berdamai kembali dengan Allah. Dosa melanggar kesucian Allah, dosa juga melanggar keadilan Allah. Itulah sebabnya saudara, di dalam inkarnasi Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia seperti kita. Maka ini poin penting di dalam kita memahami tentang teologi inkarnasi. Di dalam kemanusiaannya Yesus Kristus, dia tidak mengurangi sifat keilahiannya sama sekali. Jadi saudara, Yesus Kristus itu siapa sih? Ketika dia datang ke dalam dunia jadi seperti kita manusia, apakah dia berhenti jadi Allah? Tidak. Loh, kalau tidak berhenti jadi Allah, kok bisa tetap jadi manusia? Bisa. Inilah misteri inkarnasi. Maka saudara, hari ini saya ingin mengajar saudara sesuatu doktrin penting tentang Kristus. Siapa Yesus Kristus di dalam inkarnasi? Dia adalah Allah 100%. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah manusia 100%. Ini Kristus yang sejati. Dia bukan Allah 50%, manusia 50%. Bukan saudara.
Dia tetap Allah 100%. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan, kekuasaan, kehormatannya. Tetapi pada saat yang sama dia berkenosis, mengambil tubuh manusia seperti kita di dalam keadaan manusia 100%. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa kelelahan, bahkan dia bisa mengalami kematian seperti manusia. Justru di dalam keunikan Yesus Kristus tentang dua natur ilahi dan manusia inilah dia bisa memuaskan apa yang dilanggar di dalam diri Allah. Kesucian Allah diwakilkan di dalam keilahian Yesus Kristus, dan keadilan Allah diwakilkan di dalam kemanusiaan Yesus Kristus yang rela dihukum menggantikan engkau dan saya. Saudara, inilah teologi inkarnasi. Maka Bapak Gereja Athanasius di dalam bukunya On the Incarnation, tentang inkarnasi, dia mengatakan, karena kitalah yang menjadi penyebab dia mengambil rupa manusia, dan bagi keselamatan kitalah di dalam kasih-Nya yang besar dia lahir dan memanifestasikan dirinya di dalam tubuh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan pertama mengapa dia datang untuk kita, supaya kita bisa kembali berdamai dengan Allah. Tanpa inkarnasi, kita tidak mungkin bisa berdamai kembali dengan Allah. Saudara, yang kedua, mengapa Yesus datang ke dalam dunia untuk kita? Di dalam dosa, manusia telah kehilangan pengenalan akan Allah. Maka inilah bagi saya alasan kedua Yesus Kristus datang ke dalam dunia, agar manusia bisa mengenal Allah yang sejati. Saudara-saudara, dosa itu bukan sekedar memisahkan kita dengan Allah. Dosa bukan sekedar membawa kita kepada penghukuman kekal Allah. Dosa bukan sekedar membawa kita permusuhan dengan Allah. Tetapi saudara lihat, Alkitab mengatakan dosa itu membutakan kita tentang Allah. Di dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah yang sejati. Roma 1 ayat 23, Paulus dengan gamblang mengatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, dan binatang-binatang yang menjalar. Saudara, Paulus berbicara apa di dalam ayat ini? Paulus berbicara tentang dampak dosa di dalam hidup manusia yang mengerikan, saudara. Di dalam dosa, manusia tidak bisa mengenal Allah dan tidak ingin mengenal Allah yang sejati. Di dalam dosa, manusia suka menyembah berhala. Ini saudara gambarannya. Saya tidak suka Allah yang tidak kelihatan, maka sembah binatang, sembah patung, sembah segala wujud yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Maka Bapak Reformator John Calvin mengatakan, hati manusia di dalam dosa adalah pabriknya berhala. Lihat di dalam dunia, apa yang tidak disembah oleh manusia berdosa, saudara? Sapi disembah, monyet disembah, kucing disembah, kuburan disembah, gunung disembah, pohon disembah. Semua hal disembah oleh manusia berdosa. Karena kita telah kehilangan pengenalan kita tentang Allah. Why He came for us? Supaya kita kembali mengenal Allah yang sejati. Yesus Kristus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Kalimat ini minimal muncul 2 kali di dalam Injil Yohanes. Pertama di dalam Yohanes pasal 12, dan kedua di dalam Yohanes 14. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Dia yang mengutus aku. Maksudnya apa? Apakah Yesus sama dengan Bapa? Bukan. Kalimat ini berarti Yesus mewakili Bapa. Yesus mewakili Allah yang tidak kelihatan, sekarang sudah bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Maka di dalam surat 1 Yohanes, Yohanes mengatakan firman itu menjadi manusia, bisa kami lihat, bisa kami raba, bisa kami pegang. Ini sesuatu yang real. Yesus Kristus datang menjadi wahyu Allah bagi orang berdosa.
Kamu pengen lihat Allah yang sejati kan? Kamu sembah semua hal-hal yang salah. Barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang mengutus aku. Dia menjadi pewahyuan Allah, penyataan Allah. Apa yang dia katakan mewakili perkataan Allah. Apa yang dia ajarkan mewakili kehendak Allah. Apa yang dia lakukan menjadi contoh dan teladan bagi kita mewakili Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa Yesus Kristus harus datang sebagai manusia? Kalau Allah mau menyatakan dirinya, kan banyak cara. Kenapa kok harus anak Allah, oknum kedua dari Tritunggal, harus jadi manusia? Kok tidak jadi makhluk lain saja? Kenapa kok harus jadi manusia? Saudara-saudara, ini semua berhubungan di dalam teologi tentang penciptaan. Saudara, Yesus Kristus jadi manusia bukan kebetulan. Ini adalah satu hal yang Tuhan memang rencanakan. Sebab Adam pertama sebagai representasi umat manusia telah gagal membawa manusia mengenal Allah. Adam adalah nenek moyang semua manusia. Dan di dalam Alkitab dicatat Adam telah gagal membawa kita mengenal Allah yang sejati. Itulah sebabnya saudara, Paulus mengatakan Adam kedua harus diutus datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti Adam pertama, supaya manusia kembali bisa mengenal Allah yang sejati di dalam hidupnya. Yesus Kristus harus jadi manusia, harus berinkarnasi, sebab manusia membutuhkan wahyu Allah. Athanasius, Bapak Gereja kembali mengatakan, Allah itu deal dengan manusia seperti seorang guru dengan muridnya. Allah itu datang merendahkan dirinya menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan sarana yang sederhana, yaitu menjadi manusia, supaya dia boleh mengajar kita kembali mengenal Allah yang sejati. Mari saudara lihat, jikalau Yesus Kristus tidak inkarnasi, jikalau anak Allah itu tidak datang ke dalam dunia, kita selama-lamanya akan menjadi penyembah berhala di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang serius, saudara. Inkarnasi bukan main-main. Karena inkarnasi melalui kedatangan Yesus, kita kembali mengenal Allah yang sejati di dalam hidup kita. Saudara, lalu apa tujuan yang ketiga Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Why He came for us? Dosa membuat manusia hilang dari pengharapan hidup yang kekal. Maka tujuan inkarnasi Yesus Kristus yang ketiga, agar manusia memiliki pengharapan hidup yang kekal. Saudara, salah satu dampak dosa terbesar di dalam hidup manusia adalah maut. Roma 6 ayat ke-23, sebab upah dosa adalah maut. Maut di sini bukan sekedar kematian jasmani. Saudara, saksi Yehova mengajarkan teologi yang ngawur. Mereka tidak percaya ada penghukuman kekal. Setelah orang berdosa mati, ya sudah, jiwanya hancur lebur, seperti kertas dibakar jadi areng hilang, tidak tahu kemana. Tidak. Alkitab mengatakan setelah manusia mati ada penghakiman. Inilah arti maut, saudara. Konsekuensi dosa, kata Paulus, adalah maut di dalam kekekalan. Dosa telah merampas hak kita untuk memiliki hidup kekal bersama dengan Allah. Saudara, inilah saudara yang dikatakan, mengapakah Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia? Supaya melalui inkarnasi ini, saudara, kita memiliki pengharapan kembali yang paling penting di dalam hidup manusia. Sesuatu hak kita yang sudah hilang dari dosa, yaitu hidup kekal, sekarang akan dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus. Banyak orang, saudara, tidak sadar ya, apa sih kebutuhan kita yang paling mendasar di dalam dunia ini. Kita selalu berpikir hanya sebatas hal-hal jasmani, saudara. Memang betul selama hidup ini kita membutuhkan hal-hal jasmani. Tetapi kita melupakan ada satu
kebutuhan pengharapan yang paling kita butuhkan, yaitu ada hidup yang kekal. Hidup kekal ini sudah hilang karena dosa. Itulah sebabnya saudara, inkarnasi adalah jawaban Tuhan bagaimana Tuhan akan memulihkan apa yang disebut dengan hidup kekal itu. Loh, kok bisa, Pak? Apa hubungan inkarnasi dengan hidup kekal? Saudara-saudara lihat di dalam Filipi 2 ayat ke-8, Paulus berbicara, Kristus itu mati di atas kayu salib. Mati secara tubuh jasmani, tetapi di dalam 1 Korintus 15, Paulus bicara, Yesus Kristus itu bangkit juga di dalam tubuh yang sama. 1 Korintus 15 ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus adalah buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya akan dibangkitkan. Saudara harus mulai lihat di sini. Bagaimana saya tahu, bagaimana kita tahu ada hidup yang kekal? Bagaimana kita tahu ada kebangkitan tubuh dari kematian? Kalau Yesus Kristus tidak inkarnasi ke dalam dunia. Paham? Saudara kalau mau beli barang selalu minta bukti kan? Apa buktinya ini? Bagus barangmu. Apa buktinya ember ini tidak pecah? Apa buktinya mobil ini kuat, aman? Kita selalu minta bukti. Ketika Alkitab ngomong ada hidup kekal di dalam Allah, saudara tanya, apa buktinya? Ini buktinya. Yesus pernah mati di dalam tubuh dan dibangkitkan dengan tubuh yang sama. Saudara-saudara, kalau tidak ada inkarnasi, kita tidak akan pernah mengerti seutuhnya apa itu kebangkitan, apa itu hidup yang kekal. Tapi Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia, mengambil tubuh seperti kita, mengalami kematian kata Paulus, tetapi sekaligus dibangkitkan dari kematian, sehingga sekarang kita tahu apa itu hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu benar-benar ada di dalam diri Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11:25. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Saudara, apa yang paling ditakutkan di dalam hidup manusia berdosa? Kematian, bukan? Karena setelah kematian orang tidak tahu mau kemana. Orang tidak mengenal Kristus bingung setelah mati mau kemana. Tetapi inilah inkarnasi, saudara. Yesus Kristus memberikan kepada kita satu pengharapan hidup yang kekal. Aku datang untuk memberikan hidup kepada engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam 3 poin penting yang saya jabarkan pagi ini. Yesus Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yesus Kristus datang untuk membawa kita mengenal Allah yang benar. Dan Yesus Kristus datang untuk memberikan pengharapan hidup kekal bagi kita melalui inkarnasi. Semua ini bermuarah ujung-ujungnya kepada perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan kepada Bapa, akulah kebenaran dari Bapa, dan akulah hidup yang kekal itu dari Bapa. Ini semua adalah rahasia di dalam inkarnasi yang Kristus lakukan bagi kita. Maka hari ini saudara, di dalam mempersiapkan kita memasuki momen Natal pada minggu yang akan datang, apa yang menjadi respon kita di dalam hidup kita pribadi? Saya mengatakan saudara, siapakah tamu yang paling mulia yang pernah datang ke rumahmu? Presidenkah? Rajakah? Sehingga engkau sungkan-sungkan terimanya. Aduh, kok Bapak datang ke sini ya? Saya tidak layak rumah saya loh, Bapak Presiden atau Ratu Inggris datang ke rumahmu. Kau merasa sungkan sekali. Lalu kedua pertanyaannya, siapakah tamu yang paling hina yang pernah datang ke rumahmu? Pengemiskah, orang minta-minta, orang gelandangan, atau siapa? Lalu apa responmu terhadap kedatangan mereka? Saudara-saudara, hari ini saya juga mengatakan kalimat yang sama. Kalau Yesus Kristus hari ini datang di dalam hidupmu, seperti Wahyu katakan, dia mengetok pintu hatimu. Untuk apa dia datang kepada engkau? Apa responmu kepada dia? Akankah engkau mengusir dia seperti kau mengusir pengemis? Kenapa kok datang ke sini?
pergi. Ataukah engkau menganggap dia sebagai ratu yang mulia, presiden yang mulia, raja yang mulia, kau merasa tidak layak, aduh kok datang ke sini tidak layak, tapi kalau sudah datang ya sudah masuklah, saya terima dengan sukacita. Setiap manusia di muka bumi ini harus memberikan respon kepada kedatangan Yesus Kristus. Apakah kita mau menerima dia seperti orang Majus, ataukah kita mau menolak dia seperti Herodes? Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, dan gumulkan sendiri. Siapapun yang mendengar khotbah ini, mungkin di antara engkau selama ini kau belum sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini, momen ini, tahun ini mungkin adalah momen yang sesungguh-sungguhnya bagi engkau untuk boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup, sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia. Inkarnasi berarti dia datang untuk mencari engkau dan saya, supaya kita kembali berdamai dengan Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengambil waktu teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, momen Natal ini mengingatkan kepada kami bahwa kami sebenarnya adalah orang-orang yang harus Tuhan musnahkan, orang-orang yang harus Tuhan hukum, karena kami adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Tetapi momen Natal ini juga mengingatkan di dalam ketidakmengertian kami, mengapa Kristus mau datang mencari kami yang berdosa ini. Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan pagi ini boleh membawa kami kembali kepada iman yang sejati. Kekristenan adalah pengorbanan Yesus bagi kami. Kekristenan adalah pencarian Allah bagi kami. Kekristenan adalah penebusan Allah atas hidup kami yang berdosa. Tuhan, bawalah hati kami kembali mengingat cinta Tuhan. Bawalah hati kami kembali untuk taat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang mendengarkan khotbah pada saat ini, di antara kami ada orang-orang yang mungkin selama hidup bertahun-tahun di dalam kegelisahan rohani, di dalam ketidakmengertian, di dalam pencarian. Biar Tuhan mengetuk hati mereka, Tuhan mau hadir di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam hidup yang letih lesu ini, kami mungkin sudah undur dari Tuhan. Kami sudah mengabaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya momen Natal ini boleh menjadi momen di mana kami kembali dibangkitkan, kami boleh dekat kembali dengan Tuhan, mengingat Kristus mencari orang yang berdosa seperti kami. Tuhan, pimpinlah hidup setiap kami memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru kepada Tuhan. Hati yang lebih mengasihi Tuhan, hati yang lebih mau berkorban buat Tuhan, hati yang mau kembali lebih giat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau datang ke dalam dunia bagi kami. Biarlah kami sekarang datang kepada Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Berkati jemaat GKA Trinitas, baik di Kayun maupun di Sidoarjo, dan mau siapapun yang mendengarkan akan khotbah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.